Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Video trip kali ini kita akan menuju ke kawasan wisata Gunung Bromo. Buat kalian yang penasaran kondisi terupdate Gunung Bromo di tahun 2024, tonton video ini sampai selesai ya. Kita berangkat dari kota Batu Malang, tepatnya dari The Singasari Resort. Dari resort ini kita berangkat sekitar jam 1 malam dan mampir di warung Lombok. Terus menuju ke Gunung Bromonya, kita lanjut naik jeep. Untuk akses jalannya tuh sangat ekstrim ya guys, kalau kalian nggak tahan tuh bisa mabok. Karena jalannya tuh berkelok-kelok, terjal banyak tanjakan dan kanan kirinya tuh dipenuhi jurang. Dan nantinya kita juga akan melewati lautan pasir. Pokoknya kalian harus siapkan fisik yang fit. Atau buat antisipasi jangan lupa minum antimo supaya nggak mabok di mobil jeepnya. Nah, kita udah sampai di pintu selamat datang Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Perjalanan dari sini sih kurang lebih sekitar setengah jaman ya, tergantung kondisi jalan, macet atau enggaknya guys. Untuk pembelian tiket masuk wisata Gunung Bromo untuk wisatawan domestik sebesar Rp29.000 di weekday dan Rp34.000 di weekend. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara, Rp220.000 di weekday dan Rp320.000 di weekend. Tiket ini bisa dibeli secara online dan juga on the spot. Jadi kalau kalian beli tiket di loket masih bisa, tapi ada biaya jasa untuk membelikannya gitu guys. Jadi jatuhnya lebih mahal ya. Aku rekomendasiin sih kalian belinya lewat online. Dan untuk biaya retribusi kendaraan masuk ke kawasan Gunung Bromo ini kalian bisa lihat di layar ya. Nah, kalau untuk trip ke Bromo ini kita ikut paket tour ya guys. Jadi kita tinggal terima jadi aja. Tapi kalian harus pastikan dan juga pilih provider yang terpercaya. Untuk paketnya juga bervariasi mulai dari harga 800.000 sampai dengan 1 jutaan. Sekitar jam 3 pagi kita sudah sampai di penanjakan ya. Dan karena kita masih lama nunggu sunrise tiba, sebelum kita naik ke Bukit Penanjakan 1, kita mau mampir dulu di warung kopi Bromo. Di sini kita tuh bisa beristirahat dulu sambil ngopi atau cari sarapan dan juga minuman yang anget-anget. Warung-warung di sini juga sudah dilengkapi dengan toilet dan juga musola. Jadi kalian bisa sekalian mampir untuk sholat dulu ya guys. Selesai sarapan sekitar jam 4-an lewat, kita lanjut naik ke Sunrise Point. Kita mau cari lokasi buat lihat sunrise. Saat naik ke atas tuh gelap ya, disarankan kalian membawa senter yang terang. Untuk naik ke atas ini, setengah jalannya memang sudah ada tangga, jadi nggak terlalu capek. Lokasi penanjakan 1 ini adalah lokasi terbaik untuk melihat panorama sunrise dan juga hamparan pasir luas sekaligus Gunung Bromo di tengahnya. Kita juga bisa melihat Gunung Batok dan juga Gunung Semeru loh. Dari sini kita bisa menikmati sunrise yang epic banget. Karena lokasinya tuh berada di paling puncak, jadi wajar aja kalau view-nya tuh nggak kaleng-kaleng. Dan pas kita dateng, ternyata sudah banyak orang dan rombongan wisatawan lainnya. Dan inilah suasana ramainya para wisatawan kawasan Gunung Bromo yang rela sabar dan mulai cari tempat untuk menunggu matahari terbit. Lumayan penuh sesak juga ya, karena kita datang ke sini tuh pas weekend guys. Oh iya, suasana di sini tuh dingin banget ya. Jadi kalian jangan sampai lupa bawa jaket tebal, sarung tangan, dan topi atau tutup kepala. Karena suhu di atas sini bisa sekitar 5 derajat Celcius. Cuaca yang kita dapat juga pas cerah ya. Jadi semesta memang lagi mendukung nih. Karena belum tentu setiap wisatawan yang datang ke sini itu bisa dapat sunrise. Apalagi kalau cuaca tidak mendukung dan tertutup kabut tebal.
Di sini juga tersedia souvenir yang beragam ya, seperti bunga Edelweiss dengan harga 20 ribuan. Dan untuk bunga seikat harganya sekitar 25 ribuan. Tapi harga ini bisa nego ya, jadi kalian masih bisa tawar-menawar. Dia tahu ya, dia masuk angin. Dari kita juga kita lupa nggak deket-deket. Oh, kasih ya. Saya Pandu. Oh, Pandu. Pemandu. Wisata alam Taman Nasional Bromo ini memang menjadi tujuan wisata, di mana wisatawan bisa menikmati keindahan alam berupa padang savana, pemandangan gunung, hingga lautan awan yang sangat indah. Gunung Bromo ini juga berada dalam 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan juga Kabupaten Malang. Yang pasti, Bromo dengan segala keindahannya menawarkan view alam yang sangat indah dan mempesona guys. Infonya, kalau kita mau dapat pemandangan yang lagi bagus-bagusnya sih, kita datangnya di bulan Mei sampai Agustus ya. Jadi kalian bisa cari momen yang tepat biar nggak kecewa pas datang ke sini. Dan saran dari aku, kalau mau berkunjung ke sini lebih baik jangan pas musim liburan high season ya guys, karena tuh bakalan rame parah loh. Sayang aja gitu kalau kita nggak bisa dapat spot secara menyeluruh dan waktu habis karena macet apalagi antri untuk turunnya. Karena kalau pas macet bisa 30 menit sampai 1 jaman loh. Sekarang kita mau lanjut perjalanan lagi menuju ke Widodaren Hill. Pokoknya kalian tetap ikutin terus ya keseruan kita. Bukit Widodaren atau Widodaren Hill ini adalah salah satu bagian menarik dari keindahan Gunung Bromo. Tempat ini adalah salah satu destinasi wisata dengan panorama view yang sangat menarik dan memanjakan mata. Dan masih banyak wisatawan yang belum tahu tentang bukit ini. Selain pemandangan indah, bukit ini juga memiliki sejarah dan mitos yang menarik. Beberapa legenda mengatakan bahwa bukit ini adalah tempat persembunyian raja-raja dari kerajaan Majapahit ketika menghadapi serangan dari musuh. Dengan ketinggian berada di 2614 mdpl, bukit ini juga merupakan salah satu bagian dari kaldera kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di sini juga sudah ada persewaan kuda ya, buat kalian nggak mau jalan kaki. Terus di sini juga ada banyak penjual makanan dan minuman, jadi kalian nggak perlu khawatir kelaparan. Ada juga penjual layang-layang loh, buat kalian yang mau main layang-layang. Setelah puas explore dan foto-foto di Widodaren Hills, kita lanjut melihat Kawah Bromo. Bagi wisatawan yang ingin menuju puncak kawah, harus melewati ratusan anak tangga. Jadi kalian harus siapkan fisik yang fit ya buat naik lereng bukit dan tangganya. Ini sih benar-benar pemandangan alam yang keren dan luar biasa. Dan pemandangan ini bisa dibilang adalah salah satu tempat dengan pemandangan terbaik di Pulau Jawa guys.
Sekarang kita lanjut menuju ke Pasir Berbisik. Pasir Berbisik ini adalah salah satu tempat wisata yang ada di kawasan Bromo. Tempat ini merupakan hamparan pasir yang sangat luas yang membentang di area Bromo. Lokasinya itu berada di sebelah timur Kawah Bromo dan berada di ketinggian 2000 mdpl. Di area Pasir Berbisik, toiletnya tuh sedikit ya guys, jadi kita harus siap antri sekitar 15 menit sampai 20 menitan kalau pas ramai pengunjung. Jadi kalian harus pastikan setelah dari Sunrise Point atau abis lihat matahari terbit, kalian mendingan ke toilet dulu deh. Dan jangan lupa siapkan uang buat sekali ke toilet sebesar Rp5.000. Memang ya, tarifnya tuh lebih mahal dibandingkan tempat wisata pada umumnya. Nah, ini dia spot Instagramable favorit wisatawan yaitu Padang Savana. Kawasan wisata Padang Savana sendiri masih satu lingkup dengan Gunung Bromo dekat dengan Bukit Teletubbies. Awalnya nama Padang Savana adalah Lembah Jemplang guys, hingga kemudian wisata ini lebih sering disebut dengan Padang Savana. Lokasinya yang mudah dijangkau dari Gunung Bromo menjadikan tempat terbaik untuk healing nih. Apalagi suasananya yang begitu tenang dan juga sejuk. Rerumputan hijaunya juga terlihat sangat megah, indah, dan benar-benar menakjubkan. Di sini juga ada warung-warung kecil yang menjual jajanan dan minuman. Kalau sekarang kita berada di area Bukit Teletubbies-nya guys. Bukit Teletubbies Bromo merupakan sabana yang luasnya mencapai 382 hektar loh. Selain terdapat bukit-bukit yang dipenuhi warna hijau, di sini juga ditumbuhi banyak tanaman seperti pakis, ilalang, lavender, dan berbagai jenis rumput. Dan memang bentuknya tuh gemes banget ya, mirip dengan serial Teletubbies.
Sebagai destinasi terakhir, kita akan makan siang sekaligus beristirahat di Bromo Hillside Cafe. Untuk pemandangan sekitar dari cafe ini tuh bagus banget, kebetulan kita dapat pas cuaca cerah. Oh ya, suhu di sini tuh sekitar 16-20 derajat guys. By the way, masuk ke Hillside Cafe 360 di Bromo ini macam-macam ya. Ada paket silver sebesar Rp25.000 untuk anak usia di bawah 10 tahun. Dan ada paket diamond Rp50.000 per orang, dan untuk paket platinum sebesar Rp110.000 per orang. Untuk review lengkapnya nanti akan aku buat di video terpisah ya. Overall trip ke Bromo kali ini tuh kita sih puas banget guys. Oke guys, sekian review terupdate dan terbaru dari aku untuk kawasan wisata Gunung Bromo 2024. Mulai dari penanjakan, Sunrise Point, Widodaren Hill, Pasir Berbisik, Padang Savana, Bukit Teletabis, dan juga Cafe Bromo Hillside. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!